pemahaman saya Allah tidak bisa jadi manusia karena itu ada sifat mustahil. Semua manusia yakin bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Semua yakin. Tetapi pertanyaannya, pantas tidak? Jadi Yesus itu mati dibunuh atau bunuh diri? Ayo. Berarti enak sekali jadi orang Kristen ya, mati dengan dosa pun. Makanya nggak mau pindah. Begini Pak Pen, kalau Tuhan jadi manusia bisa ndak? Tuhan menjadi manusia. Buktinya itu Yohanes pasal 1 ayat 14. Oke. Berarti bisa kalau manusia jadi Tuhan? Kalau manusia jadi Tuhan sampai kapanpun nggak bisa. Oke. Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi apa? Manusia. Apakah setelah jadi manusia dia jadi Tuhan lagi? Makna menjadi manusia bukan berarti Allah itu berubah menjadi manusia 100% sehingga kealahannya berhenti. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa waktu Allah jadi manusia dalam diri Yesus surga kosong. Bukan, pemahaman kami tidak seperti itu. Ini hanya istilah kata menjadi. Tapi pemahaman kami waktu makna menjadi manusia itu artinya yang dilahirkan Maria kemanusiaan Yesus, tetapi kealahan menyertai sampai kepada karya penyaliban. Oke, bagaimana dengan Filipi 2 nomor 678? Ya. Filipi 2 nomor 6 7 sampai 8. Coba kita kupas dari situ dulu lah. Biar kita dapat benang merahnya kan? Oke, saya baca ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke. Yang dikatakan apa ini? Ketika dia mengosongkan dirinya itu apa yang dikosongkan itu Pak Pendeta? Nah, yang dikosongkan itu artinya dia seketika merendahkan dirinya. Itu bukan seperti barang yang awalnya berisi lalu kosong. Itu mengosongkan diri itu artinya dia merendahkan diri untuk menjadi sama seperti manusia. Dari segi kemanusiaan itu sama seperti manusia dari segi kemanusiaan. Oke, ketika dia mengosongkan diri berarti dia menjadi rendah dan sama seperti manusia. Ketika dia menjadi rendah dan sama seperti manusia, apakah dia masih Tuhan juga? Ya, esensi kealahannya nggak berubah. Oke, berarti dia masih Tuhan ya. Berarti apakah Tuhan Pak Pendeta maha rendah? Tidak. Oke, ketika menjadi sama seperti manusia dan nomor 8-nya itu apa Pak Pendeta? Nomor 8-nya itu? Iya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang yang direndahkan itu apa? Bahkan taat sampai mati di kayu salib itu kemanusiaannya, bukan kealahannya. Iya, ketika dia sudah menjadi sama dengan seperti dengan manusia, apakah dia juga masih Tuhan? Masih. Karena yang sama dengan manusia itu adalah kemanusiaannya. Oke, ketika dia merendahkan diri dan menjadi rupa manusia dan dia masih Tuhan, kira-kira Tuhan taat sama siapa itu Pak Pendeta? Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus dia taat sama Tuhan siapa? Gini loh, yang taat sampai mati itu adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi Yesus dalam keadaan sebagai firman Allah, yang Allah tadi firmannya Bapa, dia itu justru sumber sebagai pengawal karya penyaliban.
Jadi yang dimaksud taat sampai mati itu adalah kemanusiaan Yesus yang dilahirkan Maria sebagai syarat penebusan yang dikerjakan Allah. Jadi gini, cara pandang yang benar tentang inkarnasi Allah atau Yesus Kristus itu duinatur. Harus bisa kita pisahkan mana kealahan, mana kemanusiaan. Jadi nggak mungkin kealahan itu langsung berubah jadi manusia seolah-olah rendah, lalu terbatas terlihat. Kita pahami kok Allah terbatas. Kalau dia terbatas bukan Allah. Yang terbatas itu adalah kemanusiaan. Tetapi peran Allah untuk karya kemanusiaan Yesus yang terbatas itu tidak bisa juga ditutup sebelah mata atau tidak dilihat. Tetapi Begini harus loh, kita Pak. bedakan. Pak Pendeta, itu di Filipi 7 itu kan dia telah menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, kata Pak Pendeta juga, dia juga Tuhan. Nah, kalau begitu, di nomor 7 itu, Yesus itu manusia dan Tuhan. Nah, dia taat sama siapa itu? Karena di situ dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib loh. Berarti Tuhan Yesus taat sama Tuhan siapa? Kalau secara komprehensif, kata taat itu, Yesus Kristus taat kepada Bapa yang mengutus dia. Nah, di situ poinnya. Antara Bapa dengan Yesus, siapa yang Tuhan? Nah, dua-duanya karena Yesus dalam keadaan sebagai Berarti firman Tuhan Allah. dua kan? Berarti Tuhan dua kan? No. Kalau bilang dua, sekarang no. Saya tanya, Pastor Loading, Iya, tubuh, jiwa, dan roh 3 kan? iya 3. Ah, 1 kok. Iya, iya ini tubuh 1. Iya, Terus saya jadi lihat 3. masa lihat 3? Ya iya, itulah Tritunggal, 1 tetapi 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi jangan bilang satu. iya, saya tanya, tubuh, jiwa, dan roh Bapak Loading itu bisa terpisahkan? Bisa dibilang 3 loading? Tidak. 1 loading kan? Begitu juga Iya. dengan Allah yang kami sembah. Satu hakikat. Oh iya. Satu hakikat, Esa iya. namanya, Esa. Ya, Oke, Esa. berarti menurut Pak Pendeta hakikat itu apa? Ya, itu esensi kebenaran. Keberadaan yang nyata ya, hakikat itu ya. Yes, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oke, keberadaan yang nyata Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia itu duinatur, saya bilang tadi. Dia Allah sebagai firman yang diutus Bapa, dia juga manusia yang dilahirkan Maria. Coba Pak Pendeta baca. Coba Pak Pendeta baca Matius 11:25 Pak Pendeta. Apa kata Yesus di situ? Sekali-kali bacalah sudah ini. Oke. Begini. Matius 11:25 begini. Matius 11:25 begini. Ketika itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Ketika Yesus mengatakan bahwa Bapa sudah menjadi Tuhan langit dan bumi, nah Yesus ini Tuhan apa? Tuhan cadangan, kan tidak mungkin. Nah, makanya Ya, silakan. tetap gini, ibarat matematika, tetap rumusannya kembali ke duinatur. Oke? Kalau sifatnya konteks terbatas, itu mengarah kepada Yesus sebagai manusia. Kalau tidak terbatas, berarti mengarah kepada Yesus sebagai firman Allah. Firman Allah menjadi satu dengan Bapa dan menjadi satu dengan Rohnya. Nah, kalau ada ungkapan seperti tadi, itu mengarah kepada Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Titik, selesai. Ya, jadi begini Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan Pak Pendeta seorang Tuhan atau seorang manusia? Saya manusia. Oke, siap. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang manusia? Nah, dalam keadaan sebagai manusia berdoa kepada Bapa. Oke, Tuhannya di mana? Tuhannya menyertai. Ada di dalam dirinya kan? Bisa di dalam di mana-mana. Tuhan tidak bisa dibatasi. Berfungsi enggak ketuhanan Yesus ketika Yesus di Taman Getsemani? Berfungsi, tapi dalam keadaan sebagai manusia. Oke. Berfungsi berarti ketika ketuhanannya berfungsi di Taman Getsemani, berarti Yesus menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Bukan menjadi Tuhan dan menjadi manusia. Yesus Tuhan dan menjadi manusia.
Oke, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapak Pendeta katakan itu kemanusiaannya. Terus ketuhanannya yang ada di dalam dirinya ini berfungsi atau tidak? Oh, berfungsi. Ketika dia berfungsi berarti dia mesti jadi Tuhan juga kan? Apanya yang jadi Tuhan itu? Berarti Yesus seorang Tuhan juga kan ketika berdoa di Taman Getsemani itu kan? Kalau yang berdoa itu keadaannya sebagai manusia harus bisa dibedakan. Iya, makanya duinatur. Iya, dia berdoa keadaan seperti manusia, keadaannya sebagai manusia. Ketuhanannya yang ada dalam dirinya ini berfungsi atau tidak? Berfungsi. Ketika ketuhanannya dalam dirinya itu berfungsi, berarti dia harus jadi Tuhan juga kan? Apanya yang jadi Tuhan? Firman Tuhan yang dalam dirinya, firman Allah. Iya, Yesus ini kan berdoa di Taman Getsemani, Pak Pendeta katakan sebagai manusia, betul? Ya, yang berdoa kemanusiaannya. Iya, kemanusiaannya. Ketuhanannya itu berfungsi atau tidak di dalam dirinya tuh? Berfungsi. Ketuhanan nggak bisa mati. Oke, berarti pada saat itu juga Yesus juga Tuhan kan? Waktu berdoa itu kan? Kemanusiaannya bukan. Iya, kemanusiaannya yang berdoa, tetapi ketuhanannya yang ada dalam diri Yesus itu kan aktif juga kan? Aktif. Berarti Yesus jadi Tuhan juga kan? Pada Covid tunggu bulan. Ini loh Pak Loding, aku ngerti maksud Bapak ini. Makanya pisahkan ketuhanan dan kemanusiaan. Katanya kemanusiaan gini loh. Katanya tidak bisa dipisahkan. Oh, tidak bisa dipisahkan. Apa adalah satu? Dengar. Tidak bisa dipisahkan. Ya, dengar saya. Tidak bisa dipisahkan, tapi tidak bisa bercampur. Ingat, Anda bicara tentang kemanusiaan, itu bicara keterbatasan. Kalau kita bicara kemanusiaan Yesus, itu bukan mewakili kealahan. Bicara kealahan tidak mewakili kemanusiaan. Kalau dicampur, makanya kalian bilang kami menyembah manusia. Begitu. Nggak bisa dipisahkan. Duinatur itu ada kealahan, ada kemanusiaan. Makanya hati-hati. Lihat konteks yang sedang bekerja kealahan atau kemanusiaan. Yang sifatnya terbatas itu kemanusiaan. Yang tidak terbatas kealahan. Titik. Iya Pak Pendeta. Atau poinnya begini saja Pak Pendeta. Yang menjadi Yesus itu Tuhan, apanya itu? Apanya itu? Rohnya kah? Atau keilahiannya kah? Mana saya menggambarkan ini ya? Nah, coba digambarkan. Oke, aku agak sulit bicara ini kalau tidak bisa membedakan duinatur. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke. 3 atau 1 itu Pak Pen? 3 atau 1? Nampak enggak? Iya nampak. 3 atau 1? Oke. Lihat, Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Lalu iya, 3 Bapa atau 1? Loh. Ya 3 tetapi 1. Bagaimana 3 tetapi 1 Pak Pendeta? Oh. Pak Loding, tadi Pastor Loding itu 3 tetapi 1 loh. Kalau 1 hilang itu bukan Pastor Loding. Jangan ditertawakan sesuatu yang kita miliki. Iya, oke. Makanya gambaran jelaskan Tritunggal. Jelaskan. Nah, gambaran Tritunggal yang paling relevan adalah manusia yang diciptakan imago Dei, serupa segambar dengan Allah. 3 tetapi 1. Begitu juga Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus 1. Nggak bisa dipisahkan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Lalu yakin tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Yakin. Ketika Yesus ditangkap tentara Romawi, apakah Bapa juga tertangkap? Nah, makna dipisahkan bukan berdasarkan fisik. Yang Tritunggal itu bukan fisik. Dengar, yang dimaksud Tritunggal itu bukan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, tapi Bapa, Firman, Roh Kudus. Kalau udah bicara Yesus, berarti ada unsur kemanusiaan. Nah, dalam konteks inkarnasi, Bapa mengutus firman-Nya. Lahir, inilah salib. Oke. Nampak nggak? Bapa mengutus firman-Nya. Bapa mengutus firman-Nya. Ya? Ya. Berarti ada 2 atau ada 1 itu? Ini satu hakikat.
Ada utusan, ada pengutus, betul? Yes. Ya. Apakah utusan bisa jadi pengutus? Loh, bisa. Gimana bisa? Sekarang begini Pak Pendeta, sekarang begini, Yesus itu kan Tuhan, ya, Yesus itu kan Tuhan. Dalam Yesus keadaannya sebagai firman Allah. Oke, sekarang begini, Yesus ini kan Tuhan. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Dia pemberi firman. Karena Pemberi dia adalah firman itu sendiri. Yakin, pemberi firman, yakin. Yes. Ya. Ya, Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Engkau itu siapa? Aku itu siapa? Oke. Engkau itu Bapa, aku itu Yesus kemanusiaan. Iya, berarti memang Yesus manusia. Kok kayak manusianya lagi? Ya, kan Yesus dua. Dia ada unsur kealahan, ada unsur kemanusiaan. Oke. Engkau itu Bapa, aku itu Yesus, berarti ada dua atau ada satu? Ada dua. Ada dua, berarti Yesus menerima firman dari siapa? Dari segi kemanusiaannya dia menerima firman dari Allah. Dari Allah. Tapi dia menerima dari firman. segi kealahan dia adalah firman itu sendiri. Iya, tadi katanya Pak Pendeta katakan dia pemberi firman. Ternyata dia menerima firman dari Bapa. Yohanes 17:8. Telah kusampaikan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Jadi gini, makna yang kami pahami bukan penerima, tetapi sebagai jembatan. One way, satu jalan. Dia jalan penyampai firman, bahkan penyampai keselamatan, penghubung antara Allah dengan manusia berdosa. Berarti dia adalah utusan, bukan Tuhan, betul? Makna penerima atau jembatan tidak seperti manusia kepada Allah. Beda konteksnya. Jangan kita samakan kita terima firman dari Allah, kita sampaikan kepada umat. Beda. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Tapi dalam konteks kemanusiaan, beda lagi maknanya. Kisah para Rasul 2 nomor 22 bagaimana Pak Pendeta? Kisah para Rasul 2 nomor 22 bagaimana? Kisah para Rasul 2 nomor 22, silakan Pak Pendeta baca. Bunyinya langsung saja. Iya, coba Pak Pendeta baca, biar enak lah. Kan kita belajar ini firman Tuhan nih. Oke. KPR pasal 22. Ayat berapa tadi itu? 22. Iya, Kisah para Rasul 4. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Oh. Oke. Kisah para Rasul 2 ayat 22. Ya. Oke, saya baca ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya. Jadi perantara itu pemahamannya seperti apa perantara? Ya. Kemanusiaan Yesus adalah perantara, di mana Allah menyatakan kuasanya. Allah itu siapa? Yesus juga. Allah itu Yesus juga. Gini loh, Allah yang dimaksud itu adalah Bapa, Firman, Roh Kudus. Nah, untuk setiap karya mujizat yang terjadi dilakukan Yesus, itu yang bekerja adalah kealahannya, tetapi menjadi satu dengan kemanusiaannya. Begitu loh. Menjadi satu. Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Bagaimana menjadi satu? Oh, tidak bisa sendiri-sendiri. Loh, kan ada ayatnya itu. Sama seperti kita lah, seperti saya. Ini analogi, tapi nggak sempurna. Saya hamba Tuhan. Waktu saya doakan orang sembuh. Nah, yang sembuhkan itu Allah yang memakai saya. Bukan saya.
Nah, waktu Yesus mendoakan orang sakit, itu udah menjadi satu kemanusiaan dengan kealahan yang berkarya. Tapi analogi ini nggak bisa memang seperti Yesus, atau kita menjadi gambaran yang tepat untuk Yesus, nggak bisa, karena kita manusia biasa, dia adalah juru selamat. Oke, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, siapa yang membangkitkan, Bapa atau Yesus? Nah, itu nggak bisa dipisah-pisahkan begitu. Itu karya ilahi ya. Katanya Yesus perantara. Di Kisah Para Rasul kan Yesus perantara. Perantara begini Pak Pendeta. Saya sama Pak Pendeta ini bisa ngomong karena pelantaranya apa? Ya, media sosial. Media sosial. Kalau tidak ada media sosial, berarti saya sama Pak Pendeta bisa ngobrol atau tidak? Tidak. Makanya itulah, kalau tidak ada Yesus, kalian tidak bisa sampai kepada Bapa. Makanya Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kamu tidak pernah mendengar. Barang siapa tidak akan sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus ini harus diikuti atau disembah. Nah, makanya jangan dipisah-pisah. Yesus itu Allah dan manusia. Saya tidak bisa. Saya bertanya itu. Oke, Yesus layak disembah, tapi dalam keadaannya sebagai firman Allah. Jadi yang kami sembah, yang kami tuhankan itu dalam keadaan sebagai firman Allah. Begini Pak Pendeta begini. Saya kasih analogi ya, Pak Pendeta dengar. Misalnya ada kawan saya ini Markus, namanya kawan saya ini Markus, ya. Ya Pak Pendeta ya. Saya kasih analogi Pak Pendeta dengar. Ada kawan saya nama Markus. Pak Pendeta mau datang ke tempat saya, tapi Pak Pendeta tidak tahu jalan. Makanya saya utuslah Markus ke tempat Pak Pendeta, agar Markus menunjukkan jalan, biar Pak Pendeta pergi ke tempat saya tidak sesat. Begitu sampai Markus di tempat Pak Pendeta katakan bahwa Markus itu adalah saya. Salah apa benar itu? Salah. Salah. Begitu. Makanya tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Karena aku diutus oleh Sang Bapa. Ya. Ketika Yesus datang di tengah-tengah kalian, kenapa kalian tuhankan Yesus? Sementara ketika Yesus datang, apa Yesus katakan? Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu. Tuhan itu apa? Tuhan itu Yahweh. Tuhan itu Esa satu Pak Pendeta. Oh ya, konteksnya yang itu. Iya, begitu. Adonai Elohim, Adonai Ehad. I know. Iya, makanya tidak ada orang yang bisa sampai ke kerajaan surga. Makanya Bapa mengutus Yesus agar kita ikuti Yesus. Yesus menyembah kepada Bapa, kita pun lagi menyembah kepada Bapa. Pastor Loading yang terhormat, analogi Markus yang diutus tidak relevan untuk analogi Mesias. Ini kan analogi Pak, bukan kita mau kasih analogi. Iya, kalau kita utus orang untuk bertemu ke kita, itu bukan kita yang pergi, tetapi utusan. Tetapi dalam konteks Mesias, yang diutus itu adalah Allah sendiri, firman Bapa. Saya tanya sama Bapak, firman itu menurut Anda apa? Logos. Iya, apa itu? Pengetahuan, perkataan, atau perbuatan? Gagasan Allah. Gagasan Allah. Oke, sekarang begini Pak Pendeta. Saya ambil analogi begini. Saya punya firman nih. Saya punya gagasan ya. Saya punya gagasan ini. Ketika gagasan saya sudah menjadi kopi, apakah kopi ini saya atau bagian daripada saya? Ya tidak. Saya tanya sama Anda, ketika firman saya sudah menjadi kopi, apakah kopi ini saya atau bagian daripada saya? Ya, bukan bagian dari siapa-siapa, bukan juga mewakili Pak Loading. Saya punya firman ya. Misalnya saya punya firman. Ketika firman saya itu telah menjadi kopi, berarti kopi itu bagian daripada saya atau saya sendiri? Gini loh Pak Loading, itu analoginya salah. Sampel yang nggak relevan. Gini. Saya kasih analogi ya. Yang relevan tuh gini. Perkataan Pak Loading itu apakah Pak Loading? Iya saya.
Itu analogi yang tepat untuk Allah Oke, Tritunggal. ketika perkataan saya itu telah menjadi kopi, apakah kopi itu saya atau bagian daripada saya? Nah, nggak relevan lagi perkataan jadi kopi. Sejak kapan Nah, sekarang bisa? begini, firman Allah telah menjadi apa? Itu Alkitabiah. Jadi Iya, manusia firman tadi Allah telah menjadi apa? manusia. Manusia itu Allah sendiri atau bagian daripada Allah? Manusia itu ya manusia. Iya, bagian daripada Allah atau Allah sendiri? Gini loh, yang Allah itu dalam Yesus adalah firman itu, firman logos, bukan kemanusiaannya anak Maria yang Allah. Jadi anak gini, anak yang dilahirkan Maria itu 100% manusia. Tetapi kealahan bersatu dengan kemanusiaan. Itulah Yesus Dwinatur. Apakah sulit memahami ini? Siap. Begini Pak Pendeta, ketika firman Allah itu telah menjadi manusia, apakah manusia itu Allah atau bagian daripada Allah? Jangan dicampurkan. Kalau dicampurkan, kalian akan berkata bahwa kami menyembah manusia. Kami paham arahnya. Begini Pak Pendeta, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. firman dan Allah ini bisa berpisah atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Apakah Allah menjadi manusia? Nah, makna aslinya bukan berubah kayak Power Rangers ya. Langsung berubah 100%. Makna aslinya itu, dengar Pak Loding, ini makna asli. Terjemahan Indonesia itu harus dipahami dengan makna kuno, makna lampau. Nah, makna menjadi manusia itu artinya kealahan menambahkan kodrat kemanusiaan. Itulah Yesus Kristus. Iya, jadi begini, jadi firman itu, firman yang turun ke dunia itu Allah itu sendiri. Ya. Firman Allah itu Bapa. sendiri. Firmannya Yes. Bapa. Allah itu. Ya? Ya. Oke, firmannya Bapa itu Tuhan atau tidak? Ya. Kan sudah Tuhan. jelas Yohanes 1 Oke, ayat 1. Tuhan. Oke, Tuhan. Jadi, berarti Tuhan Pak Pendeta ini kan Yesus kan? Yes. Ya, ketika Maria mengandung Yesus, siapa Tuhan Bunda Maria? Ya, Yahweh Elohim Adonai. Oh, berarti beda. Tuhan Bapa adalah Yesus, Tuhan ibunya Yesus Yahweh Elohim. Beda Tuhan. Begini loh, yang dikandung Maria adalah kemanusiaan Yesus, yang dimana kealahan menyertai karena melalui benih Roh Kudus. Ya. Jadi makna aslinya bukan berarti waktu Maria mengandung dia hamil Tuhan. Tuhan nggak bisa yang tidak bisa hamil. Tuhan nggak bisa masuk begitu. Analogi bukan begitu. Tuhan Kalau saya di dalam buktikan- kandungan. Kalau saya buktikan bahwa Maria itu ibunya Tuhan, bagaimana? Ya, ibunya Tuhan dalam konteks kemanusiaan yang dikandung. Tapi Alkitab mengatakan ibunya Tuhan loh. Nah, Tuhan di situ adalah gelarnya. Nah, itu siapa yang memberikan dia gelar? Siapa yang memberi? Ya, orang dia Allah adanya, ya itu gelar itu secara otomatis disandangnya. Iya. Secara otomatis disandangnya. Karena kenapa? Dia penguasa, dia pencipta. Makanya dibilang telah lahir di kota Daud kan Tuhan. Ya sudah. Yang lahir itu bukan ketuhanannya. Ketuhanan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaan Yesus. Kenapa Lukas katakan Tuhan? Nah, memang Tuhan, tetapi itu bicara gelar. Saya tanya, katakanlah Pak Loding sudah punya nama waktu dilahirkan. Telah lahir Loding ke dunia. Yang lahir itu namanya Loding atau fisiknya Loding? Fisiknya. Nah, pinter. Itulah dia. Yang lahir itu fisiknya Yesus. Ya. Bukan ketuhanannya. Fisiknya Yesus itu Tuhan atau tidak? No, anak Maria 100% manusia. Yang Tuhan itu adalah dalam keadaannya sebagai firman Allah. Oke, ketika Yesus sudah lahir ke dunia, Yesus masih bayi
Apakah dia sudah jadi Tuhan apa belum? Kemanusiaannya nggak pernah jadi Tuhan. Yang Terus? Tuhan itu dalam keadaannya sebagai firman Allah. Firman Allah yang menyertai kemanusiaan. Oke. Ketika Yesus masih bayi itu sudah ada ketuhanannya apa belum? Ya, menyertai kealahannya, menyertai ketuhanannya karena Tuhan gelarnya. Oke, berarti sudah Tuhan kan? Sudah Tuhan yang lahir itu kan? Dalam keadaan sebagai firman Allah. Oke, berarti Tuhan hanya satu ya? Ya, yang Tuhan itu bukan Nah. merujuk kepada bayi Yesus secara fisik. Iya, saya tahu. Iya, itu kemanusiaannya. Oke, saya tahu. Berarti Tuhan sudah di dunia ini kan? Tuhan sudah di dunia yang berwujud manusia ya, yaitu Yesus ya, punya dua natur kan? Ya, oke lah. Ya, Natur oke. kemanusiaan dan natur ketuhanan, betul? Ya, setuju. Oke, setuju. Ketika kita bergeser ke Lukas 2 ayat 22, dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan siapa? Monggo. Ya, yang diserahkan, saya tanya, yang diserahkan kepada Tuhan itu kemanusiaan atau ketuhanan? Ya? Saya kembali tanya ini, yang diserahkan itu ketuhanan Yesus atau kemanusiaan? Di dalam diri Yesus ada dua natur kan? Ya, sekarang Pastor Ya, Roding yang jawab, yang diserahkan itu kealahan Yesus atau kemanusiaan Yesus? Bagaimana kok begitu? Sekarang begini. Coba. Begini Pak Pendeta. Sebentar, saya Iya, tanya oke. dulu. Yang diserahkan itu kealahan Yesus atau kemanusiaan Yesus? Jawab dulu. Kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Ya. Sudah kemanusiaan terjawab. Yesus. Sudah terjawab. Oke. Terus ketika diserahkan itu kan Yesus dalam keadaan hidup kan? Ya iyalah, kan matinya di umur 33 Ketika tahun. Ketika Yesus hidup itu punya dua natur atau tidak? Yes. Dua natur. Dua natur berarti Tuhan, manusia kan? Ya. Ya, apakah bisa dibilang berarti Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan Yesus begitu? Ya enggak lah, yang diserahkan kemanusiaannya. Katanya dia punya dua natur. Ya iyalah, begini loh. Kealahan kan satu hakikat. Kealahan kan satu hakikat. Ngapain lagi diserahkan kealahan? Orang sudah terkonek, terhubung. Bapa, Firman, Roh Kudus itu nggak terpisahkan. Sekalipun bunyinya Firman menjadi manusia, bukan berarti Bapa dan Roh Kudus tidak menjadi satu dengan Firman. Coba renungkan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Firman jadi manusia. Tiba-tiba dalam pasal lain, dalam Lukas, dari benih Roh Kudus. Di situ Tritunggal bekerja. Jadi begini Pak Pendeta, itu di dalam Bibel Pak Pendeta itu menyatakan kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ada yang tidak meyakini bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, maka itu penyesat. Ayatnya Pak Pendeta sudah tahu kan? Nah, kan? Iya. Nah, sebab banyak penyesat telah bermuncul yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus, ya. Kalau menurut ayat itu, saya meyakini ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak? Ya enggak. Enggak. Kalau menurut ayat itu, Pak Pendeta meyakini Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, sesat atau tidak? Tidak. Di mana tidak? Tidak ada kata Tuhan situ loh. Firman menjadi manusia. Ketika Firman menjadi manusia, iya, Logos sudah menjadi manusia. Apakah Logos menjadi dua natur atau manusia saja? Logos menambahkan natur kemanusiaan. Menjadi loh, bukan menambahkan loh, menjadi. Jangan Makanya, tambah ayat. dari tadi saya sampaikan makna menjadi nggak bisa ditafsirkan secara hurufiah. Mau itu bahasa Indonesia menjadi loh, firman itu telah menjadi. Ya, Anak kerja apa kong? itu kan istilah. Tapi maknanya itu Oh, kan istilah? menambah. Firman itu loh, itu Bibel. Masa Bapak katakan istilah? Ya. Gini. Sekarang pemahaman Bapak tentang Allah menjadi manusia itu bagaimana?
Berubah langsung 100% jadi manusia, kealahan hilang, kealahan berhenti, atau bagaimana? Kalau pemahaman saya, Allah tidak bisa jadi manusia karena itu ada sifat mustahil. Mustahil. Begini Pak Pendeta, semua dengar dulu, semua manusia yakin bahwa Tuhan bisa jadi manusia, semua yakin. Tetapi pertanyaannya, pantas tidak? Pantas tidak Tuhan jadi manusia? Pantas atau tidak? Pantas. Nah sekarang begini Pak Pendeta, semua manusia bisa pergi ke mall ya, semua manusia bisa pergi ke mall. Tapi pantas atau tidak dia pergi ke mall dalam keadaan telanjang? Pantas atau tidak? Ya bisa saja kalau dia orang gila. Nah itu. Makanya itu Pak Pendeta. Makanya itu kaum keluarga Yesus mengatakan Yesus tidak apa. Iya, tetapi analogi itu nggak bisa digunakan untuk Yesus. Nggak bisa, terlalu agung dia, terlalu terhormat dia untuk dianalogikan seperti orang telanjang ke mall. Mana bisa? Iya Pak Pendeta, begitu juga. Masa seorang Tuhan datang ke dunia? Sekarang begini, Yesus datang ke dunia, dia sudah tahu kalau dia mau mati di kayu salib apa belum? Tahu? Berarti Yesus membawa misi bunuh diri? Oh bukan. Dia udah tahu dia mau mati. Dia disalibkan. Iya. Sekarang Yesus itu mati dibunuh atau bunuh diri? Mati dibunuh. Mati dibunuh. Dia menyerahkan nyawanya bagaimana? Iya, tetapi dengar. Silakan. Tapi dengar. Apa yang tidak boleh kita lakukan, dengar ini Pak Loding, ini rumusnya. Ya. Apa yang tidak boleh kita lakukan dan itu sebagai dosa, itu bisa dilakukan Allah. Karena Allah pencipta hukum. Dan dia tidak dibatasi oleh hukum. Coba, ada firman yang berkata janganlah engkau membunuh. Tapi Allah bisa membunuh. Artinya dia tidak terbatas oleh hukum. Jadi jangan samakan manusia dengan Allah. Allah sangat bisa jadi manusia. Kenapa? Karena dia Allah. Kalau dia nggak bisa jadi manusia, itu bukan Allah. Kalau Anda punya paham Allah jadi manusia tidak bisa, itu bukan Allah. Artinya dia terbatas. Allah tidak terbatas. Jangankan jadi manusia, alam semesta dia ciptakan dahsyat. Pak Pendeta, Tuhan jadi manusia itu seluruh manusia pasti mengiyakan bahwa Tuhan bisa saja jadi manusia karena dia maha kuasa kan? Dengar dulu. Itu kebenaran, titik. Iya, dengar dulu. Seluruh manusia mengakui Tuhan itu bisa jadi manusia. Tetapi timbul pertanyaan, pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pertanyaannya sekarang begini Pak Pendeta. Seluruh manusia bisa pergi ke mall. Bisa, tetapi ketika analogi kita yang salah lagi. Dengar dulu. Hati-hati gunakan analogi. Aduh. Perkataanku jadi kopi. Bisakah perkataan Anda jadi kopi? Itu kan sebuah analogi Pak Pendeta. Biar kita mudah pahami. Pak Loding terhormat, tidak semua analogi bisa digunakan untuk Yesus, untuk Allah Tritunggal. Hati-hati. Nah, sekarang inti poinnya begini saja Pak Pendeta, biar kita dapat benang merahnya. Mayatnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya ya. Kalau Tuhan bagaimana? Enggak Tuhan. Kalau saya buktikan Tuhan bagaimana? Saya tanya, yang mati Tuhan atau kemanusiaan? Tuhan. Tuhan bisa mati? Di dalam Bibel katakan bisa. Oh, salah, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa mati. Terus di dalam Tuhan Bibel ada 4 ayat loh. Oh, jangan gunakan Bibel. Pak Loding tidak paham Alkitab. Kau jangan gunakan Bibel bagaimana? Kan di dalam Bibel katakan Tuhan mati. Ada 4 ayat loh. Mau saya buktikan. Saya tanya. Mohon maaf. Pak Loding punya gelar? Ya. Gelarnya apa? Mohon maaf, tidak bermaksud. Itu JMC. Gelar apa itu? Intinya begini Pak Pendeta, saya tanya itu. Sebentar, Pak Loding. Yesus Tuhan atau tidak? Biar analoginya nyambung. Katakanlah masalah Pak Pendeta tidak pakai analogi, Pak Pendeta hanya pakai tipologi ini. Pusing saya. No. Ini relevan. Katakanlah Pastor Loding sarjana. Katakanlah gelarnya itu sarjana pendidikan. Oke. Mohon maaf. Kalau tiba ajalan Pak Loding sudah tidak ada. Apakah yang mati gelarnya Pak Loding atau fisik?
Fisik saya. Pinter. Jadi yang mati itu kemanusiaan Yesus, gelarnya Iya. Tuhan tidak bisa mati. Oke, berarti ketika kita beritakan kematian, berarti hari ini telah mati kemanusiaan Yesus, begitu? Sejatinya begitu. Tapi di dalam Bible katakan Tuhan yang mati bagaimana? Iya, tetapi kan semua orang tahu Tuhan tidak bisa mati. Yang mati Tapi di dalam Bible kemanusiaannya. ada 4 ayat loh, berarti 4 ayat itu salah. Iya, ayat itu tidak salah, tapi pemahaman Bapak yang salah. Oke, Saya sekarang luruskan. begini. Buka Wahyu 11 nomor 8. Coba. Wahyu 11 Wahyu nomor 8. 11. Iya. Menurut Bapak Tuhan bisa disalib atau tidak? Bentar. Ada berapa mau nih beli kue? Kalau ada baru dia beli Wahyu kue. 11 ayat 8. Iya. Hei. Dan mayat mereka akan terletak. Benar ini? Wahyu 11 ayat 8. Di mana ini? Wahyu 11. Iya, iya. Oh ini Oke. sudah. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oh, siapa yang disalib? Wah. Gini. Saya Gini kasih tahu. lagi. Oh, makanya yang lebih paham makna asli si penganutnya. Kalau Pak Loding tidak menghormati si penganutnya, selesai kita. Oke. Saya kasih tahu makna ayat ini bicara tentang konteks ini bicara 2 saksi yang kita percaya adalah Henok dan Elia. Suatu ketika akan datang. Mereka adalah manusia yang belum pernah mati. Tapi di sini diceritakan mereka akan mati sama seperti Tuhan mereka yang disalibkan. Nah, ini kan hanya istilah, tapi makna aslinya bukan ketuhanan yang disalib, tetapi ketuhanan menyertai. Nah, gini, waktu Yesus kemanusiaannya disalib, kealahan juga bekerja, dan kealahan itulah yang melakukan karya penebusan, karya pengampunan dosa. Jadi kemanusiaan Yesus sebagai syarat pengorbanan seperti domba yang disembelih, lalu kealahan bekerja untuk penebusan dan pengampunan. Selesai, itulah diwinatur. Kealahan bekerja, kemanusiaan bekerja. Jadi di mana-mana nggak ada orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan atau kealahan yang mati. Bagaimana mungkin kealahan bisa mati? Oke, Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta katakan bahwa itu yang disalib dan yang mati itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Tetapi kenapa di 1 Korintus 11 nomor 26 itu ketika kamu meminum cawan ini dan kamu memakan roti ini, maka kamu akan memberitakan kematian siapa, Pak Pendeta? Kematian Tuhan. Ya sudah, berarti Tuhan mati kan? Oke. Analogi yang berikutnya. Analogi lagi. Silakan. Waktu saya nanti sudah meninggal, katakanlah nama saya Khotbah Populer STH. Dan waktu dikenang, marilah kita mengenang kematian Khotbah Populer STH. Yang mati itu STH-nya atau khotbah populernya? Khotbah populer. Pinter. Jadi gelar itu nggak bisa mati, Pak Loding. Tapi jadi bagaimana di dalam Bible ditulis itu berita kematian Tuhan? Nah, iya. Ayat itu tidak salah, tetapi terus? pemahaman Bapak yang salah. Oke, pemahaman saya yang salah. Di Lukas 2, dengar dulu Pak Pendeta. Di Lukas 2 di Lukas 24 nomor 3 ditemukan mayat Yesus atau mayat Tuhan. Dengar baik-baik ya. Sudah mungkin dibilang. kalimat terakhir, yang mati adalah dalam keadaan Yesus sebagai manusia. Titik. Oke. Jadi kalau mayat yang ditemukan itu kemanusiaan, bukan kealahan. Tapi kenapa di dalam Bible dikatakan situ mayat Tuhan Yesus hilang? Oke, bahasa praktisnya begini. Mayat Yesus, kemanusiaan yang dimaksud, bergelarkan Tuhan. Itu mungkin bahasa. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Kami yang lebih tahu makna. Oh iya, siap. Gini. Lah, Pak Loding, kalau Ya. kami bicara kematian Tuhan, kami tidak berpikir seperti Pak Loding berpikir.
Kenapa saya gunakan bahasa seperti itu? Untuk membantu Pak Loding bisa paham. Kalaupun sudah nggak paham, ya bagaimana boleh baut, ya kan? Iya, iya. Bagaimana kita mau paham? Sekarang begini, ketika Anda mengatakan bahwa yang mati di kayu salib itu bukanlah Tuhan, melainkan manusia. Maksud dan tujuan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Jadi yang lebih tepatnya begini sebenarnya, ini saya kembangkan lagi. Sebenarnya luas pemahaman tentang inkarnasi penyaliban tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun dikatakan yang mati adalah Tuhan, itu maksudnya begini, yang mati secara fisik sebenarnya kemanusiaan, tetapi kealahan ikut menyertai. Karena Allah nggak bisa mati, makanya dia butuh jasad manusia sebagai syarat penebusan. Begitu, tapi pada prinsipnya bukan kealahan yang mati atau disalibkan. Jadi Yesus itu mati dibunuh atau bunuh diri? Ayo, cepat. Tadi sudah saya jawab itu. Apa yang tidak bisa kita lakukan itu bisa dilakukan Allah. Iya, dia mati dibunuh atau bunuh diri. Saya tahu arah ini Pak Loding ini nanti mau bilang kan, oh Allah kok mati bunuh diri, berarti dosa dong, karena kita nggak boleh bunuh diri. Ya sudah, kita nggak usah ke situ. Sekarang begini, maksud dan tujuan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Wish, itu yang saya tunggu-tunggu. Oke, itulah siap. Perbedaan setiap kematian, sekalipun konteksnya menyelamatkan orang. Ya. Perbedaannya terletak pada tujuan. Mengapa Allah jadi manusia dan mati di salib? 4.000 tahun dibicarakan, Pak Loding. Disampaikan kepada para nabi. Bahkan rohaniawan terakhir yang menantikan kedatangan Mesias adalah Simeon dan Hana, Nabiah. Bahkan Simeon berkata, aku tidak akan mati sebelum melihat bayi Yesus. Mereka percaya janji Mesaya, termasuk orang-orang Majus. Tujuannya adalah pengampunan dosa melalui karya salib. Oke, berarti maksud dan tujuan Yesus mati di kayu salib adalah menebus manusia berdosa. Oke, menebus manusia berdosa. Iya, berarti yang tebus itu manusia, bukan Tuhan, kan? Tadi saya sudah sampaikan, syaratnya kematian kemanusiaan, yang menebus adalah kealahan. Itulah fungsi sabar. Upah dosa adalah maut. Yang mati manusia apa Tuhan? Yang mati kemanusiaannya. Berarti manusia menebus dosa manusia? Tidak. Aduh, berserak lagi kita ini. Pak Loding, dengarkan saya. Dalam konteks Dwinatur, yang mati adalah kemanusiaan sebagai syarat penebusan. Oke, sekarang begini Pak Pendeta. Dikerjakan oleh Allah. Oke, upah dosa adalah maut, betul? Ya. Upah dosa adalah maut, betul. Siapa yang menguasai maut? Ya, iblis. Nah, berarti Yesus menebus dosa kepada dirinya sendiri. Bagaimana begitu? Upah dosa adalah? Saya jelaskan. Makanya dari awal sampai akhir pemahaman Pak Loding salah 100%. Dengar. Makna penebusan bukan seperti pegadaian. Bukan seperti pegadaian. Ada barang ditebus, lalu pihak pegadaian menerima bayaran. Makna penebusan adalah Allah memperdamaikan hubungan manusia yang rusak dengan dirinya melalui jalan salib. Penebusan itu maknanya apa? Pendamaian, pembenaran, penyucian. Jadi jangan gunakan analogi pegadaian untuk karya Kristus di salib, nggak cocok. Tidak. Begini Pak Pendeta, coba Pak Pendeta berpikir pakai logika ya, jangan pakai logila Pak Pendeta, pakai logika Pak Pendeta, jangan pakai logila. Pakai logika, pakai firman Tuhan yang saya sampaikan itu kebenaran. Kita buktikan, upah dosa adalah maut. Yang menguasai maut siapa? Konteksnya yang mana dulu? Yang menguasai maut siapa? Bisa Allah, bisa iblis. Kok tadi katanya iblis, sekarang bisa Allah, bisa iblis. Ada pilih-pilih. Jangan jebak saya.
Karena Allah juga berkuasa untuk nyawa seseorang kan. Nah, konteks maut di sini adalah kebinasaan kan? Tadi katanya yang menguasai mau iblis, sekarang yang kedua kali bisa Allah bisa iblis. Nanti ketiga Nah. kali bisa Roh Kudus lagi ini. Gini. Silakan. Sekarang Pak Loding jujur dulu, makanya saya berhati-hati. Konteks yang Pak Loding maksud apa? Sekarang Saat begini. ini, dengar. Orang saat ini bisa mati. Siapa yang cabut nyawanya? Allah kan? Itu juga maut. Jam 10 Kecelakaan maut, cep mati. Allah yang punya otoritas. Tapi kalau konteksnya neraka kebinasaan, nah itu dosa yang membuat orang binasa. Bukan ke situ. Upah dosa adalah Pak, upah dosa adalah maut. Yang menguasai maut adalah iblis. Maksud dan tujuan Yesus mati untuk menebus dosa, berarti Yesus menebus dosa kepada siapa? Iblis tidak penguasa maut sebenarnya. Dia pun kena hukum kok. Tadi katanya Bapak bilang yang menguasai maut iblis. Sekarang berubah lagi. Ya, makanya konteksnya luas itu. Kalau konteksnya penghukuman kekal, dia juga dihukum. Tapi kalau konteks untuk membuat orang binasa, dia juga bisa menguasai. Makanya konteksnya harus luas. Karena saya khawatir konteks yang kita bahas ini Pak Loding putar-putar. Putar-putar. Bagaimana saya putar-putar? Bapak yang putar-putar itu. Sekarang begini Pak ya. Maksud tujuan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Berarti manusia menebus dosa manusia. Yang menebus kealahan, makanya jangan dipisahkan dong. Loh. Gini, pemahaman Pak Sekarang Loding di mana seolah-olah nubuatannya? Di mana Saya tidak nubuatannya suka dosa begitu. manusia ditebus pakai darah manusia? Di mana nubuatannya? Kan tidak ada. gimana sih? Itu banyak ayatnya. Di mana ayatnya banyak Pak Pendeta? Dalam Ibrani, cek di sana, banyak ayatnya. Bahwa darah itu harus ditumpahkan. Di situ pakai darah apa? Darah binatang atau darah manusia? Darah binatang untuk tipologi. Nah, untuk Yang tipologi bicara ya, gambaran, tapi digenapi oleh darah Yesus. Oke, darah binatang untuk tipologi, begitu. Ya, Tipologi ya. tapi Nah. zamannya kan dalam perjanjian lama kan? Iya, di perjanjian lama pakai darah binatang, kenapa di perjanjian baru pakai darah manusia? Kenapa pakai Karena- darah Yesus? Sekarang saya tanya, Oh. Yesus itu manusia apa binatang? Loh, nah ini pertanyaannya nggak relevan. Anda tahu tetapi bertanyanya begitu. Di perjanjian lama, penebusan dosa pakai darah binatang. Datang perjanjian baru, penebusan dosa pakai darah manusia. Bapak katakan itu tipologi, memang benar. Tipologi. Makanya Yesus digambarkan sebagai anak domba. Hei, itu berarti siapa menyamakan Yesus dengan binatang? Saya atau si Yohanes? Nggak bisa gitu diungkapkan. Itu pemahaman yang kurang tepat. Sekarang begini Pak Pendeta, di perjanjian lama itu saya sudah baca darah manusia ditebus pakai darah hewan, tetapi kenapa di perjanjian baru dosa manusia ditebus pakai darah manusia? Di Ibrani yang tadi Bapak katakan darah manusia atau darah hewan? Darah manusia. Hei, di perjanjian lama dosa manusia ditebus pakai darah manusia. Kenapa di perjanjian baru dosa manusia ditebus pakai darah manusia? Konteks penebusannya beda loh ya. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Beda. Memang Tuhannya beda. Kalau dalam perjanjian lama itu sifatnya Bapak, Tuhannya sementara sama dan atau harus beda? dilakukan terus menerus. Tuhannya sama atau beda? Sama. Sama. Kenapa cara penebusannya beda? Apakah di perjanjian baru sudah tidak ada binatang? Ya, siapa bilang tidak ada? Ada. Nah, kenapa tidak pakai darah hewan, terus dipakai darah Tuhan? Nah, tanya Tuhan, kenapa berubah? Masa suruh tanya Tuhan? Nah, itu. Disuruh ditanya Gini Tuhan. loh, Pak Loding itu seperti menguasai Alkitab tapi buta dengan Alkitab. Itu semua dicatat dalam Alkitab. Jawabannya tadi bagus, tanya Tuhan. Bagaimana saya mesti tanya Tuhan? Tuhan tidak ada lagi, sudah mati. Artinya begini, Tuhan sudah mati. Salah lagi. Tuhan sudah mati.
Salah lagi. Oke, kita lanjut dulu. Maksud saya begini, silakan. Karena saya menjelaskan Pak Loding tidak terima, ya sudah tanya Tuhan langsung. Semua kan sudah tercatat dalam kitab suci. Mengapa ada persembahan binatang? Kenapa akhirnya persembahan manusia, yaitu Yesus Kristus? Itu ada ceritanya, ada benang merahnya dari Adam. Silakan jelaskan. Dari Adam. Iya, silakan. Dosa Dimulai waris. dari Kejadian pasal 3 ayat 15, foto Oke, dosa waris. Injil yang pertama. Apa dikatakan? Oh, di situ adalah keturunan perempuan. Iya, apa Akan dikatakan? meremukkan kepala ular dan Dari ular Adam, apa yang meremukkan- dikatakan dari Adam? Apa yang dikatakan? Di situ belum jelas, masih samar-samar. Diperjelas dalam kitab-kitab berikutnya. Makanya belajar Alkitab jangan satu pasal, satu Ya. kitab, satu ayat. Komprehensif. Oke, berarti manusia punya dosa waris, betul? Ya, Oke, saya tanya sama Anda, ketika orang yang berdosa mati, orang Kristen yang berdosa mati, tempatnya di mana? tempatnya di kuburan. Orang yang berdosa, orang yang berdosa mati, tempatnya di mana? Nggak pernah lihat pemakaman orang Kristen mati ya? Lalu Begini, serius. Pak. Orang yang Terlalu berdosa serius, mati, Pak Lodi. berarti tempatnya di mana? Nah, ini pemahaman dalam ini. Ini Oh kita iya, nggak siap. selesai. Kita masuk ke dalam-dalam. Kami Silakan. punya keyakinan kalau orang mati itu jasad masuk tanah, tetapi jiwa dan rohnya masuk ke alam penantian. Ya, kalau berdosa dia masuk ke mana? Nah, berdosa gimana? Eh, Saya ini masih berdosa. Kalau saya mati kemana? Iya, kemana? Ke surga. Jadi orang Kristen yang berdosa mati masuk surga. Ini Jadi loh, orang Kristen yang berdosa mati masuk surga. Pastor Loding terhormat, konsep keselamatan kita beda. Iya, Pak. Berarti Oke. enak sekali jadi orang Kristen ya, mati dengan dosa pun. Makanya nggak mau pindah, Pak. Sabar. Berarti walaupun di Kristen itu mati dalam keadaan berdosa tetap tempatnya surga. Karena keselamatan bukan karena kita berdosa atau tidak berdosa, tapi karena anugerah keselamatan. Iya, saya tanya, misalnya begini Pak Pendeta, ada orang Kristen ya, ada oknum dari Kristen, ada seorang oknum, dia dari Kristen, dia mencuri, dia perkosa, nah tiba-tiba dia mati, masuk surga atau neraka itu? Tanya dulu, dia sudah percaya Yesus belum? Jangan-jangan cuma di KTP. Kalau dia percaya Yesus, berarti masuk? Nggak mungkin dia nyolong, karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang mengubah hidupnya. Tanya, gimana ini? Aduh. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau ada orang Kristen, tapi perbuatan macam orang tak percaya, itu bukan Kristen, cuma di KTP. Iya, Pak Pendeta. Misalnya begini, ada orang Kristen, memang dia Kristen, tetapi dia mencuri, dia perkosa, sebelum bertobat dia mati, masuk surga atau neraka? Sebelum bertobat dia mati. Berarti belum bertobat. Iya. Ya masuk neraka kan belum bertobat. Oke, berarti setiap orang yang mati membawa dosa masuk neraka, betul? Kalau dia belum terima Yesus, masuk neraka. Oke. Dia kan Kristen, berarti dia menuhankan Yesus kan? Apakah setelah Kristen sudah pasti masuk, sudah pasti percaya Yesus? Kenapa? Ya Anda tahu, tanya orang Kristen tuh, masa Nah, tanya saya? itu Kristen itu agama, legalitas di KTP. Tapi ada orang yang tidak terima Yesus lahir baru, tidak ada. Saya Begini bisa Pak Pendeta, melihat. ketika ada orang yang menganut agama Kristen yang menuhankan Yesus, dia minum, mabuk, setelah itu mencuri, setelah itu memperkosa orang, berzina, setelah itu belum sempat bertobat dia mati, masuknya di mana? Kalau dia belum lahir baru, dia ke neraka. Dia ke neraka. Berarti setiap orang Kristen yang mati membawa dosa tempatnya di neraka, betul? Kalau dia belum percaya Yesus lahir baru ya.
Lah, bagaimana mempercayai Yesus? Ini kita berbicara orang Loading. Kristen, Pak Pendeta. Pastor Loading yang terhormat, dengar Ya. ini. Konsep keselamatan dalam Kristen berbeda dengan Anda. Iya. Saya Kenapa tanyakan sama kami- Pak Pendeta, Ah. kalau ada orang Kristen yang berdosa, yang mati membawa dosa. Ada orang Kristen yang berdosa, mati membawa dosa. Ketika mati itu tempatnya di surga atau neraka? Kalau dia sudah Kristen dan percaya Yesus lahir baru, walaupun dia berdosa masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Masa begitu Pak Pendeta? Orang mati membawa dosa masuk surga. Karena keselamatan bukan berdasarkan timbangan. Konsep keselamatan dalam kekristenan berdasarkan anugerah. Justru itulah peran anugerah Allah yang mati di salib untuk kita orang berdosa. Bukan, Pak Pendeta, ini parah ini. Berarti ketika orang Kristen yang mati membawa dosa tempatnya di surga juga. Lah terus kemana? Wah, luar daripada biasa, teman-teman. Luar daripada biasa. Gini loh. Jadi begitu ya Pak dengar. Pendeta ya? Dengar. Saya kasih gambarannya, jangan salah paham. Bukan Ya, silakan. berarti saya membenarkan dosa, melegalkan dosa, bukan. Macam saya lah. Ada dosa saya mungkin sedang berbohong. Lalu saya mati. Karena dosa saya berbohong, saya langsung binasa, masuk neraka, padahal saya sudah pernah terima Yesus lahir baru. Orang yang sudah terima Yesus lahir baru masih bisa berdosa, Pak Loading. Yang Makanya saya tanyakan keselamatan ini berdasarkan begini, Pak anugerah. Pendeta. Yang saya tanyakan ini begini, Pak Pendeta. Simak pertanyaan saya. Ketika ada orang Kristen ini kan sudah berarti sudah menuhankan Yesus kan? Belum tentu. Hah? Berarti ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus Tuhan. Ada di KTP-nya doang ada. Nah itulah dia yang Bapak maksud. Orang Kristen di KTP-nya tapi mabuk, mencuri. Nah itu Kristen di KTP-nya, dalam hatinya nggak ada Yesus. Oh, berarti juga ya ada Kristen KTP ya? Loh, Islam KTP juga banyak. Iya, tapi kalau dia mati berdosa tempatnya neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kalau dia mati bawa dosa ya begitu. Sekarang Pak Pendeta, saya tanya, ketika orang Kristen yang menyembah Tuhan Yesus, Jangan sama-sama dengan Juma, jangan sama dengan Juma dong. Kristen. Oke. Ketika orang Kristen yang menyembah Yesus, dia mati membawa dosa, tempatnya di sorga atau di neraka? Jadi selamat dan tidaknya gini. Kami diselamatkan masuk surga atau masuk neraka itu tidak ditentukan dosa atau tidak berdosa. Hei, Jadi nggak boleh sebenarnya begitu. Itu ajaran apa, Pak Enggak. Pendeta? Konsep keselamatan kita beda. Yang menentukan orang masuk surga dan tidak adalah dia sudah percaya Yesus lahir baru atau belum. Gini, kalau dia sudah percaya Yesus lahir baru, anugerah keselamatan diberikan. Makna penyaliban Yesus terjadi secara spiritual dalam orang tersebut. Sehingga dia diselamatkan. Kalau dia masih bisa berdosa atau berbuat salah, itu akan masuk dalam pengadilan tata Kristus. Bema. Padahal pertanyaan saya simpel loh Pak Pendeta. Ketika ada orang Kristen yang menuhankan Yesus, yang percaya bahwa Yesus Tuhan, ketika berzina, mabuk, mati, itu masuk surga atau neraka itu? Pertanyaan itu nggak relevan, sulit saya jawab. Karena orang Kristen lahir baru, masa lakukan itu? Aduh, Gini. Pak Pendeta. Pastor Loading, kalau ada orang Kristen tapi masih berzina, mabuk, mencuri dan lain sebagainya, mungkin dia belum terima Yesus. Kalau statusnya belum terima Yesus lahir baru, maka dia akan binasa. Berarti orang Kristen semua ini belum ada yang terima Yesus ya? Loh, ada yang tidak, ada yang sudah. Oh, berarti ada sebagian Kristen yang tidak terima Yesus Tuhan. Oh ada, itulah tadi dia masih mabuk, masih mencuri.
Kristennya Oh. di KTP. Oh. Kristen itu kan Begitu. agama, legalitas supaya diakui pemerintah. Sejatinya Kristen itu bukanlah seperti yang saya maksudkan tadi. Kristen itu apa sih? Itu pengikut Kristus. Bohong, bohong. Karena Bukan Yesus pengikut. tidak membawa Dengar dulu. agama. Bukan pengikut tetapi penyembah, jujur. Ayo, ndak boleh bohong, bukan pengikut Yesus. Sekarang Pengikut kalau Anda sama katakan- penyembah itu sama Bentar. saja. Iya, sekarang kalau Anda katakan pengikut Yesus, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Pengajaran, perbuatan, atau perkataan Pengajaran. Yesus? Pengajaran. Ya. Di mana pengajaran Yesus mengajarkan bahwa sembah kepada Dia? Ayo. Ayo. Loh. Di mana? Ayo. Gini loh. Sebentar. Sabar. Oke, Ayo. kita selesai nih ya. Soalnya udah dikasih kode ini. Oke, siap. Mantap. Tidak apa-apa ya. Gini. Silakan. Saudara kita Islam selalu mengembangkan opini, ya, sehingga mengabaikan konteks kedatangan Yesus ke dunia. Yesus datang ke dunia bukan untuk disembah atau menampilkan dirinya sebagai orang yang harus disembah, tapi dia menampilkan sebagai utusan. Bapa mengutus firman-Nya, dia fokus karya keselamatan untuk Bani Israel, lalu diteruskan kepada bangsa-bangsa. Nah itu, walaupun tidak ada bunyi secara eksplisit dia mengatakan sembahlah aku, tapi karena dia adalah Allah, para murid menyembah dia, orang-orang Majus menyembah dia. Data itu tidak cukup. Terus, jadi di mana pengajaran Yesus untuk menyembah dirinya di mana? Loh, secara eksplisit dia tidak minta disembah, tapi dia Oke, tidak dia menolak tidak- penyembahan. Oke, dia tidak minta. Iya. Dia Silakan. tidak menolak penyembahan. Bayi Yesus disembah, bayi Yesus disembah. Nah, bayi Yesus disembah. Apakah bayi Yesus Tuhan? Loh, kan duinatur. Iya, berarti Kalau bayi orang Yesus gini, Tuhan. orang menyembah Yesus itu merujuk kepada kealahannya. Iya, berarti bayi Yesus Tuhan. Tadi sudah fix bayi Yesus kemanusiaan, ditanya lagi bayi Yesus Tuhan. Berarti mereka menyembah manusia. Merujuk kepada kealahan. Nah, ini nggak paham. Ini Nah, ini masalah merujuk kepada. Kalau sudah tahu manusia, sembah manusia, baru dikatakan merujuk kepada ketuhanan. Bagaimana bisa? Yang orang Majusi datang ke sana bertemu dengan bayinya Yesus atau bukan? ya, tapi dalam pemahaman mereka itu adalah inkarnasi Allah. Gambar Oke, Allah yang sekarang yang mereka sembah itu Tuhan atau bayi? Allah, kealahannya. Allah. Berarti Yesus dalam keadaan bayi sudah jadi Tuhan. Nah kan? Loh kok begitu? Oke lah, mungkin the next lah kita ya. Oke, siap. Iya.